Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa temu kangen lintas alumni Mandela dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana merupakan suri tauladan bagi kita semua dalam hidup di dunia, dan semoga kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan dan doa, sesi yang keempat ada sesi tanya jawab, kemudian yang kelima ditutup dengan ramah tamah. Baiklah Bapak Ibu, Mas Mbak yang saya hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadzah Aziza, merupakan alumni Mandela angkatan 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruhu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala hadiyalah wa la asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama adalah tuan rumah Mbak Tati Sudiati. Alhamdulillah berkenan untuk menjadi tuan rumah acara rutin pengajian IKAS Mandela, mulai dari yang masih muda-muda sampai yang sudah tua-tua. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Tati. Semoga amal ibadah Mbak Tati akan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang hadir, yang muda, yang tua, berkesempatan hadir di sini. Semoga kehadiran teman-teman semua mendapat ridho dari Allah dan mendapat balasan yang lebih baik sebagai amalan, sebagai tabungan di akhirat nanti.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita terakhir ketemu kapan ya? Halal bihalal ya. Hari ini masih kita diberikan ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah selalu melindungi kita, memberikan kita kesehatan sampai nanti kita bisa tetap menambah amalan kita sampai di yaumil akhir nanti. Tujuan daripada salah satu diadakannya kegiatan IKAS Mandela adalah pengajian. Pengajian ini mestinya per tiap bulan, tapi kalau misalnya ada yang berhalangan boleh 2 bulan sekali. Tujuan utamanya adalah pertama silaturahmi tentunya. Silaturahmi, ketemu yang tua masih dalam keadaan sehat, bisa saling membagi rahasia kenapa sehat. Yang muda bisa hadir, jadi bisa membagi pengalamannya bagaimana dapat sehat dan sebagainya. Yang penting kita bisa sehat. Kalau bisa sehat, kita bisa menjalankan ibadah sholat, ibadah sedekah, ibadah jariah, ibadah berbuat baik sama semua orang, ibadah amar ma'ruf nahi mungkar, banyak sekali ibadah. Senyum pun, Karin senyum sama saya ibadah. Tuh, jadi nggak usah modal, senyum aja ibadah. Tuh, saking ringannya ibadah, pahalanya makin banyak. Satu tadi silaturahmi, tujuannya itu. Yang kedua, tujuan diadakannya pengajian ini, rutin ini adalah untuk menambah ilmu. Jadi kita ini kan ilmu kita agama ini kan masih kurang, jauh sekali kurangnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ada waktu jangan segan-segan, sehat, datangi tempat-tempat pengajian. Tempat-tempat pengajian itu memberikan kecerahan kepada kita. Ternyata ilmu kita ini masih jauh sekali. Tujuannya apa? Kalau kita sering datang ke tempat pengajian, ternyata kita bisa mengukur diri kita, ilmu kita, agama kita masih rendah, masih jauh sekali. Dua, ternyata dari sini ilmunya tambah, akhirnya ibadahnya nambah. Oh ternyata ibadah saya yang begini salah, ada pembetulannya. Oh ini berarti kurang ini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, kalau ibadah, kalau mulai dari pagi tadi itu subuh, katakan tadi malam tahajud, kemudian ke masjid masih ada tahiyatul masjid 2 rakaat, ada qobliyah subuh, ada subuh, berangkat ke sini tadi tuh masih apa Rin? Duha. Karin sholat ya. Mudah-mudahan diberi Allah kemudahan sholat ya. Kita doakan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Karin
ya cepat sholat dan cepat dapat jodoh. Ini semoga doanya orang teman-teman banyak ini segera dikabulkan. Termasuk saya kali ini ya, mudah-mudahan Allah berikan Karim, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang banyak, kesempatan yang sholat yang baik, kemudian apa rin satu lagi yang penting jodoh. Mudah-mudahan jadi ya, jangan nangis. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata ilmu kita agama ini masih jauh sekali. Oleh karena itu sering-seringlah datang di pengajian seperti ini. Banyak ilmu yang kita dapatkan. Sehingga apa tujuannya? Kita bisa beribadah semakin khusyuk. Kalau kita ibadah semakin khusyuk, ya tentunya ternyata Allah itu gampang. Ternyata Allah itu gampang. Gimana caranya supaya Allah itu mencintai kita sehingga kita diberikan rahmat? Gampang sekali. Pokoknya semua larangan dijauhi, semua perintah dijalankan, kemudian kita berbuat baik sama semua umatnya Allah, sudah Allah akan memberikan rahmat, rezeki, jodoh dan sebagainya mudah akan didapatkan. Insya Allah begitu. Yang saya jalani demikian, Bapak Ibu sekalian. Jadi ya, jadi kalau bisa itu. Yang keempat, Mbak Tati tadi ada pesannya Mas Amir ya Mbak ya, supaya ada apa, baca apa tadi, tahlilan, oh Mbak, doa untuk suami nanti ya, doa untuk suami nanti jangan lupa, nanti kita mohonkan kepada Pak Ustadz doa untuk Mas Adi, karena beliau terus terang saja saya itu sangat iri hati dengan Pak Adi. Bisa dibayangkan beliau meninggal hari Jumat, kemudian pada saat sholat Jumat. Bisa bayangkan, kalau kehendak Allah, bukan kehendak Allah, tidak akan bisa seperti itu. Saya berkali-kali Mbak Tati, apa amalannya Mas Adi? Biasa aja Mas Gus, tapi kok Allah memberikan seperti itu gitu. Pada rakaat kedua kemudian cekluk berada balik itu. Jadi wafatnya beliau itu insya Allah ya husnul khotimah. Jadi kelihatan hari Jumat meninggalnya, pagi masih aktivitas, kemudian ada seruan Jumat, beliau datang Jumat, mandi, kemudian ke masjid Jumatan, rakaat kedua kaki kirinya itu dekluk, sudah itu. Ya Allah, membuat iri semua kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin dari saya itu hanya pesannya saya, tolong teman-teman jalin silaturahmi dengan sebaik-baiknya, dengan sebanyak-banyaknya, karena dengan silaturahmi ini kita bisa saling mendoakan di antara kita. Saya yakin setiap ketemu kita sehat itu doa
Dan doa itu akan kembali kepada kita kembali. Kalau kita mendoakan, kita pasti akan dapat doa itu lagi. Yang utama hidup ini sehat. Sehat itu saja yang dicari. Jadi mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Saya dapat berita dari kepala sekolah SMA. Mas Jai ya, jadi saya dapat permintaan dari kepala sekolah SMA untuk memberikan motivasi kepada wali murid. Nanti akan di wali murid akan dikumpulkan, kemudian manggil saya untuk motivasi anak-anaknya supaya besok keluar dari SMA 8 itu bisa lanjutkan sekolah, bisa kerja dengan baik dan sebagainya. Kapan Mas Jai? Nunggu jadwal saya. Nunggu jadwal, oke. Bu Sri sudah telepon, saya bilang monggo. Putri. Ya. Kan Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah diminta panjang lebar. Kebetulan Ustadznya sudah datang dan mudah-mudahan nanti Ustadz tidak sampai jam makan. Monggo Ustadz. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqu Allah inna Allah khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan Sohibul Bait Ibu Adi Winarso dan seluruh yang hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu, para senior terutama alumni SMA 8 gitu. Masya Allah, sampai kakek nenek hadir semua. Sehat gitu Bapak, Ibu. Sehat badannya, amin. Sehat rohaninya, amin. Sehat duitnya, itu paling kenceng pokoknya. Ya Allah, orang tadi sehat itu karena memang senang. Hidup ini kalau kita menyenangi dengan syukur kepada Allah, insya Allah
perawatan sehatnya lebih lama daripada ujian berupa sakit dan sebagainya. Alhamdulillah, kesempatan kita bisa sambung silaturahim di tempat ini mudah-mudahan juga mengundang rahmat Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dengan taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan juga kita bisa mempersiapkan bekal untuk pulang kepada Allah. Hidup ini kan majra'atul akhirah. Hidup itu persemaian bercocok tanam untuk kehidupan yang abadi di alam akhirat. Alhamdulillah. Dauhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, berarti dia tergolong orang-orang yang beruntung. Amin ya robbal alamin. Cuma angel, susah untuk menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Itu susah. Saya dulu masih SD, SMP, ketiduran nggak sholat zuhur itu nangis pol. Saiki ora sholat ya ora nangis goyah. Marah-marah sama bapak sama ibu, Bu, Pak, kok nggak dibangunkan, aku belum sholat zuhur. Kasihan nak, nyesel. Sekarang nggak sholat nggak nyesel. Ono opo, ada apa dengan diri kita? Nabi mengatakan kalau orang itu bisa menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia termasuk orang yang beruntung. Tapi umumnya kita ini kan orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Kita ini mampu memanage untuk kehidupan dunia kita. Bagaimana anak-anak kita ke depan, cucu kita ke depan, bahwa hidup kita ke depan harus lebih baik dari kemarin. Wis cakep itu. Cuma hanya untuk urusan dunia. Urusan akhiratnya banyak dilupa. Manajemen untuk akhiratnya, bekal apa yang akan kita bawa, itu banyak dilupakan. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Kalau hari ini persis kok seperti kemarin, kata Nabi, itu tertipu, itu rugi. Makanya wis ngene-ngene ae. Nah, itu rugi gitu. Orang itu ngene-ngene ae, seperti air mengalir saja. Itu rugi. Karena orang tidak mempunyai program yang jelas. Langkah kita setiap hari harus punya niat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jadidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian. Iman itu berkaitan dengan amal. Sebab amal yang tidak dilandasi dengan iman sia-sia. Makanya panjenengan hadir ke sini tergantung niat. Niatnya apik karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dapat keapian. Insya Allah balasannya kemuliaan. Tapi
datang ke sini kanggo pamer tok. Mudah-mudahan buat enten nggih, iki cuma contoh mawon. Oh. Rene pamer tok. Pamer tase, pamer kerudunge, padahal kurang lunas. Ning kono dikene mboten nggih. Alhamdulillah ya Allah. Jadi orang melakukan amal apapun nyambung imannya ke Allah, bahwa yang saya lakukan ini semata-mata untuk meraih keridhaan dari Allah, maka dia akan mendapatkan balasan kemuliaan amalan yang ada di dunia, pahalanya sampai di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini agak ngacak dikit ngapunten nggih, niki senior asline kula mboten saged memberikan nasihat, ini pamali orang Sunda itu. Ini karena diberi tugas suruh ngomong, nggih saya ngomong gitu. Di sini kan senior semua. Aslinya saya itu harus ikut mendengarkan, ngawasi tiang-tiang Sunda. Oh, nggak Sunda. Oke. Insyaallah. Jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Artinya apa? Update niat, bukan update status stok. Update status wae. Update nih niat. Niat harus diupdate, perbaharui niat. Ini saya mau melakukan ini karena apa? Motivasinya apa? Update niat. Karena itulah perbaharui iman. Kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami mengupdate niat-niat kami, memperbaharui niat-niat kami? Semua itu harus semata-mata karena Gusti Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amin. Siapa yang menanam, dia yang akan memanen. Ada peribahasa itu, betul apa betul? Betul. Siapa yang bercocok tanam, dia akan menuai hasilnya. Itu peribahasa, itu benar, tapi tidak seluruhnya. Kenapa? Saya hari ini punya pisang di rumah, punya anggur di rumah, tapi saya tidak punya pohon pisang, tidak punya tanam anggur. Boleh dikasih tetangga, boleh beli di pasar. Nggak ikut nanam kok, ikut panen. Kita ini hidup sedang bercocok tanam, Bapak Ibu. Tergantung cocok tanam apa yang kita lakukan hari ini, kan gitu. Kalau orang cocok tanam kebaikan, insya Allah akan panen kebaikan. Dan yang panen kebaikan bukan hanya yang bercocok tanam saja. Orang lain akan merasakan panenan dari cocok tanam kebaikan. Kalau Bapak Ibu hari ini cocok tanam keburukan, itu pun akan panen. Dan yang panen bukan yang cocok tanam keburukan. Anak turunan ikut panen keburukan. Anaknya dibully habis-habisan. Kenapa? Bapaknya di penjara. Apa salahnya? Anak gak punya salah. Karena kesalahan sang ayah berbuat salah. Di penjara ikut malu. Di sekolah anaknya dibully. Lah aku gak ngerti loh. Iku bapak aku sing ngono iku. Panenan keburukan. Bapak Ibu hadirin hari ini sukses, diparingi rezeki oleh Allah. Itu hasil ini adalah panenan dari cocok tanam di masa yang lalu. Kan begitu.
Siapa yang telah bercocok tanam di masa yang lalu? Bisa jadi bapak, ibu, nenek, moyang kita. Gitu kan? Masya Allah. Dan bisa jadi orang-orang mukmin, baik itu kenal kawan, saudara, atau bahkan orang lain yang tidak kita kenal. Ternyata dia punya investasi kebaikan untuk kita. Makanya orang hidup itu ketemu siapapun adalah saudara. Sesama mukmin saudara, sesama makhluk Allah saudara, maka tidak boleh untuk saling menyakiti. Gitu kan? Makanya nggak ada grup konco, apa namanya, gak gelem kumpul. Kau gak level lagi aku, gak level plus, nggak boleh begitu. Ya semua kita, apalagi ini seperjuangan, masya Allah, harus masuk di dalam doa kebaikan setiap hari. Ini kan ketemu ini berapa tahun sekali, Pak? 11 sekali, masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Tapi ketemu setiap saat berdoa ke Allah, ya Allah, lettingku alumni SMA 6, ya Allah. Keliru. 8, maksudku 8. Terima kasih ya. Ternyata panjenengan boten ngantuk. Itu iso ae. Ustaz kan ternyata sampean enggak ngantuk. Padahal itu salah sedine. SMA 8, Masya Allah. SMA 8 itu sing cedek Al-Irsyad. Gila. Itu tempat goleanku. Masya Allah. Jadi bukan hanya sebulan sekali ketemu, setiap saat kita saling doa, ya Rabb, konco-konco kabeh alumni SMA 8, ya Allah, sak keluarga nih, sak keturunan ya Allah, Engkau baikkan jalan hidupnya ya Rabb. Gitu Pak. Kalau ada sakit apa panjenengan sembuhkan ya Allah. Ada kesulitan sampean berikan solusi yang terbaik ya Allah. Itu harus kuat dalam doa. Itu cocok tanam saudara. Kita berbuat baik untuk orang, diketahui atau tidak diketahui, Allah Maha tahu. Makanya ada salah satu hadis Nabi, di antara doa mustajabah adalah doa yang ketika kita didoakan oleh seseorang, kita tidak tahu siapa yang mendoakan itu. Walaupun saya mendoakan panjenengan gak usah woro-woro. Tadi malam aku tak dungano sampean loh. Mana bonusnya? Gitu kan. Walaupun tidak perlu, gitu kan. Tapi oleh karena itu, setiap kita berjumpa dengan siapapun, Masya Allah, dia adalah saudara yang tidak boleh untuk kemudian saling mencela, saling menghina, apalagi saling bermusuhan. Lah kok ada tawuran itu masal? Aneh. Tawuran masal, tawuran antar desa. Ya Allah, rahmat Allah di mana? Allah, mentang-mentang punya sepeda motor baru jalan. Ada yang nyalip, saya nyalip lu elek. Wah, menghina kau, dikejar. Nyalipnya itu agak mepet pisan. Wah itu nyalip kejar sampai lampu merah, mau marah. Begitu dibuka helmnya, ternyata tetangga dewe. Alah tetangga, kau niku nyalip sudah mau elek. Allah, tak boleh saling menghina. Kalau kita cocok tanam kebaikan,
insya Allah kita akan panen kebaikan. Dan bukan hanya diri kita yang akan panen, tapi orang lain termasuk keluarga kita akan ikut panen. Kalau kita cocok dengan keburukan, ya Allah, sudah punya anak, sudah cucu ya. Ya Allah, kok sampai hari ini masih belum sholat. Hari ini guru moco Quran. Di seku enak, orang tahu moco Quran sing diwoco koran. Saiki orang moco Quran, mocone medsos. Ya Allah. Kalau hari ini kita tidak sholat, hari ini tidak ikut majlis, hari ini kita tidak pernah berzikir, ini kan cocok tanam, saudara. Cocok tanam keburukan. Kan orang tidak taat itu sama dengan maksiat sebenarnya. Jadi kan? Apa yang diperintahkan Allah taat, meninggalkannya maksiat. Sama dengan orang yang berbuat melanggar aturan Allah, itu disebut maksiat, sama sebenarnya ketidaktaatan kepada Allah. Maka orang yang meninggalkan ibadahnya kepada Allah, maka dia sedang bercocok tanam dalam kehidupan. Loh, itu yang akan panen bukan yang tidak bercocok tanam, yang bukan hanya yang bercocok tanam keburukan, yang anak turunannya akan dapat panenan. Masya Allah. Makanya kalau ada orang datang ke kiai, Bah, Yai, berikan kami nasihat, Bah. Apa nasihatnya? Banyak-banyak istighfar ya. Banyak-banyak istighfar. Lalu kita ini nengok salahku opo. Ya gak sih itu memang. Diparingi nasihat kok. Orang kalau dinasihati dan diminta nasihat itu, maka hukumnya wajib untuk melaksanakan nasihat. Saya tidak tahu, saya diundang ke sini untuk memberikan nasihat atau apa, tidak tahu. Jadi kalau datang ke seorang, Bah, tolong saya berikan nasihat. Lalu nasihatnya, banyak-banyak istighfar. Itu jadi wajib. Artinya apa? Orang untuk menghormati fatwa kebaikan dari orang. Nah, istighfar. Kita kemudian mikir, salahku kok dikongkon istighfar. Maka kesalahan itu, ketika orang tidak sholat, itu kesalahan. Tapi kan jarang loh. Kita ini disebut berbuat salah kalau nyolong gitu kan. Kalau nyakitin orang berbuat salah. Kalau nggak sholat, kok kayaknya nggak salah ya. Ayolah, jujur aja. Lalu sifat itu sudah turunan dari sananya. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dulu ketika Allah menciptakan Adam, idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika Allah menciptakan makhluk yang namanya Adam sebagai khalifah di muka bumi, Allah memerintahkan, wahai penduduk yang ada di sini, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam, hormat kepada Adam. Fasajadu, semua hormat, para malaikat semua hormat, illa iblis, kecuali satu makhluk yang tidak sujud, yaitu iblis. Sama dengan kemudian Nabi Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Perintah yang datang kepada Adam agar Adam taat terhadap perintah. Sujudlah. Adam nggak mau sujud. Ketika perintah datang kepada Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarah. Perintahnya berupa larangan. Jangan kau dekat-dekat pohon ini, pohon khuldi. Ya itu. Para jamaah.
Jadi Adam itu ketika tidak melaksanakan perintah, artinya melanggar larangan Allah, itu penuh dengan kesadaran. Tapi ada yang mengatakan Nabi Adam itu nggak salah. Yang salah itu iblisnya nggodain itu. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat pohon ini kata Allah. Fatakuna minal zalimin, kalau engkau dekat-dekat pohon khuldi ini, engkau berdua tergolong orang-orang yang zalim. Artinya Nabi Adam berbuat maksiat. Dalam kitab tafsir, Nabi Adam dan Siti Hawa dalam keadaan bertelanjang. Gitu. Jadi pohon, ada yang mengenai pohon keturunan punyanya bapak-bapak. Gitu. Jadi itu lalu Allah memberikan solusi ketika diturunkan ke bumi. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selama 40 tahun siang malam Nabi Adam itu minta ampun istighfar kepada Allah dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Padahal melakukan dosanya cuma satu kali, yang terakhir, pertama dan terakhir. Kita ini dosanya sering, istighfarnya jarang. Itu beda. Dan beda kita dengan Nabi juga sedikit. Kalau Nabi Muhammad sedikit-sedikit sholat, kita sholatnya cuma sedikit. Nabi sedikit-sedikit zikir, kita zikirnya cuma sedikit. Bedanya cuma sedikit. Itu. Ya Allah. Nah, kita lanjutkan, Bapak Ibu. Agama Islam itu hadir dengan solusi. Solusi hidup. Orang hari ini sholat, zikir, melakukan amal soleh, panjenengan doa. Kenapa biasanya Bapak Ibu berdoa kepada Allah? Minta apa sih? Jodoh, ya Allah jodoh. Minta jodoh lagi. Bapak Ibu langsung merengut. Anak maksudnya, ya Allah jodoh kanggonane anakku, ya Allah. Kan itu, jodoh. Ya Allah, mohon rezeki ya Allah. Pernah minta rezeki? Ya Allah, minta sehat ya Allah. Pernah gitu? Memangnya Gusti Allah belum ngasih sehat? Kita ini berdoa kepada Allah seolah-olah kita sedang meminta sesuatu yang belum Allah beri. Gitu. Padahal sebenarnya salat kita, zikir kita, amal soleh kita sedang mensyukuri apapun yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Seperti orang yang makan di McDonald's dengan makan di restoran atau warung Tegal, itu beda. Orang makan di warung Tegal atau di restoran, pesan makanan datang, lalu kita makan, habis itu baru bayar. Kalau makanan di McDonald, panjenengan pesen, terus bayar. Habis bayar pulang apa nunggu? Nunggu. Jadi selesai bayar, nunggu makanan datang. Kita ini ibadah kepada Allah seperti itu kayak ake-akeane. Sholat, doa, zikir, nungguin apa yang Allah akan berikan, bukan mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Konsepnya la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mampu bersyukur, otomatis Allah akan memberikan nikmat itu lebih besar daripada nikmat yang sudah ada. Akan ditambahi oleh Allah. Nah, kembali kepada bercocok tanam. Hidup ini tempat bercocok tanam. Bapak Ibu, kalau panjenengan hari ini berbuat baik, lalu Allah membalas kebaikan, sebenarnya itu bukan balasan dari Allah. Salat kita, zikir kita, infak sedekah kita yang kita lakukan, lalu kita bertambah kebaikannya. Ada enggak orang yang rajin infak jatuh miskin? Enggak ada. Berita koran kalau masih ada, berita televisi, berita medsos, orang yang ahli sedekah jatuh miskin, ada apa enggak? Enggak ada, tambah sugih ya. Itu bukan balasan. Itu baru cipratan kebaikan yang Allah berikan. Balasannya tetap sempurna, di akhirat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya orang yang hari ini kok hidupnya mapan, alhamdulillah, itu bukan balasan, belum balasan. Balasannya sempurna besok di akhirat terhadap amal kebaikannya. Makanya ada hadis Nabi, Allah memiliki 100 nikmat. Satu nikmat diberikan di dunia dan berlimpah ruah kekayaan dengan satu nikmat itu. Padahal 99 nikmat akan disempurnakan di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kembali tadi kalau kita cocok tanam kebaikan, kita akan panen dan anak turunan akan panen kebaikan. Kalau kita cocok tanam keburukan, maka anak turunan kita pun akan akan panen keburukan. Bukan hanya yang bercocok tanam keburukan akan panen keburukan, anak turunan pun akan panenan keburukan. Apa salahnya mereka? Alhamdulillah. Makanya panjenengan yang merasakan alhamdulillah ya Allah, hidup kok lancar-lancar saja, berarti orang tuanya dulu lebih dekat mengenal Allah. Ya Allah, hari ini aku rela hidup susah seperti ini, tapi aku tidak rela anak turunanku susah seperti orang tuanya. Itu doanya. Malam dia bagaimana melawan kantuk untuk menjemput Allah dengan zikirnya. Siang berlapar-lapar harus puasa demi untuk anak keturunan bisa panenan kebaikan dari kerja keras orang tuanya. Subhanallah. Sebaliknya, tapi tidak boleh menuduh ono wong uripe susah, paling bapak ibumu gak tahu soal. Jadi agama itu cahaya untuk diri. Jadi ilmu agama dihadirkan itu mencerahkan diri, bukan untuk mengotori hati. Kalau nunjuk kono uripmu susah, paling gak tahu sholat bapakmu, ibumu, koncomu elek kabeh, itu namanya kotor hati. Gak perlu. Jadi agama itu hadir untuk mencerahkan diri. Makanya ngaji itu mengkaji. Ngaji itu mengkaji ilmu Allah, bagaimana kita sanggup membenahi diri, memanage diri kita lebih baik itu ngaji. Makanya orang ngaji itu ngoji, orang Jawa ngoji. Ono songo, ono siji. Dalam tubuh manusia ada 9 lubang. Napa mawon 9 lubang? Ayo sama-sama. 2 lubang mata, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, 1 lubang mulut. Turun ke bawah, ada 2 lubang, cari sendiri. 9 lubang. Maka orang yang tercerahkan hatinya di jalan Allah akan mampu memanage 9 lubang ini selamat. Memanage 9 lubang ini di jalan Allah sehingga dia selamat dunia, selamat akhirat. Mata digunakan untuk apa? Mulutnya untuk apa? Gitu kan? Dijaga jangan sampai berada di jalan yang tidak disenangi oleh Allah. Lalu 1, siji, ngoji, songo lan siji. Siji lubang hati ingkang aji, lubang hati. Makanya orang itu tergantung hatinya. Nek hatinya baik, insya Allah semua panca inderanya akan jadi baik. Kalau orang itu hatinya tidak baik, maka akan berpengaruh kepada perilaku jadi tidak baik. Masalahnya kenapa hati bisa jadi baik? Karena kenal Allah. Makanya ngaji, mengkaji itu bagaimana kita sanggup membenahi diri, bukan membenarkan diri. Makanya ada orang rajin ngaji. Kan rajin ngaji menang apa? Supaya menang kalau berdebat. Nah, salah tujuannya. Supaya menang debat. Gak ada debat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, siapa yang bercocok tanam kebaikan, insya Allah akan panen kebaikan dan anak turunan pun akan panen kebaikan. Maka ketika tadi nasihat, apa yang harus saya lakukan? Banyak-banyak istighfar. Ghafara. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ali Imran surat ketiga ayat ke-133. Bersegera menuju maghfirah.
Maghfirah di dalam kitab-kitab tafsir bimakna al-a'malus sholihah, amal-amal soleh. Masya Allah, panjenengan iki sekarang nunggu apa sih urip iki? Tinggal nunggu mati. Terus lapo sih sing digawe tiap hari ini? Tidak lain amal soleh. Ya Allah, amal soleh. Amal soleh nama lain daripada maghfirah. Maghfirah itu ampunan, istighfar. Istighfar makna lain ghafaro itu memutus. Memutus ghafaro itu. Maka di negeri orang yang melakukan amal-amal kebaikan, banyak istighfarnya, banyak amal solehnya, maka keburukannya akan diputus oleh Allah, tidak berdampak buruk pada kehidupan. Orang punya cocok tanam keburukan di masa yang lalu banyak istighfar, taubat, sekarang lakukan amal soleh, diputus oleh Allah. Wus, keburukan di masa yang lalu tidak berdampak buruk pada kehidupan masa depan. Itu solusi agama. Ya Allah. Jadi orang yang berdosa dampaknya disiksa. Orang bersalah ketangkap, dipenjara, gitu kan? Orang berdosa, istighfarnya kepada Allah, amal solehnya diperbaiki kepada Allah, diputus, keburukannya tidak akan berdampak buruk. Maka yang sayang kepada kehidupan, anak turunan di masa depan, orang tua hari ini, jadi berpegang kepada ajaran Allah. Ya Allah, mudah-mudahan anak turunanku dari api. Maka hari ini orang tua jadi rajin ibadahnya, rajin zikirnya, rajin infak sedekahnya. Kenapa? Ini investasi untuk masa depan, solusi kehidupan. Bapak Ibu, maka sekarang ada sakit, penyakit yang itu turunan. Sakit apa? Katanya diabetes nggih. Apa diabetes? Bapak, ibu atau nenek moyang ono sing diabetes. Ya, ada penyakit turunan yang bisa diturunkan. Iya, ya, kayak diabetes. Pertanyaannya dan permasalahannya, ya opo nek saiki ono sing diabetes. Nah terus piye anak turunanku meneh besok? Ayo garap, istighfar ke Allah, lakukan amal soleh supaya Allah memutus jaringan-jaringannya. Ini agama hadir. Saya tahun 90-an berkawan dengan seorang yang bernama, mudah-mudahan Allah menjadikan kebaikan, Bapak Suyitno. Dia diponis oleh rumah sakit di Indonesia, lalu diterbangkan ke luar negeri. Ada beberapa rumah sakit di sana, para dokter berkumpul, menyimpulkan waktu itu katanya, saya juga katanya, dan bercerita dengan beliau kalau habis Jumatan, saya ngobrol dengan beliaunya untuk nang sukaweruh belajar kepada senior, beliau orang tua. Kata beliaunya, saya diputus umurku tinggal 1 bulan, Pak Ustaz. 1 bulan. Dipulangkan ke Indonesia. Lalu apa yang dilakukan? Dia ngurusi masjid, sholat, olahraga biasa, kemudian melakukan amal baik dengan sesama. Lalu check up dalam waktu 2 minggu, dia check up total. Penyakitnya sudah tidak ada sama sekali. Subhanallah. Allah Maha Kuasa. Istighfar, amal soleh, memutus semua keburukan agar tidak berdampak buruk bagi kehidupan seterusnya. Ayo, nah gitu ya. Jadi seperti itu. Saya ini kan masih aktif ya. Jadi teman-teman kalau ada urikes itu pada emoh Pak. Ayo urikes cek kesehatan yang lengkap. Itu pada nggak mau. Aku sehat kok. Kenapa? Takut. Begitu urikes nilai rapotnya merah, banyak merah. Oh tadinya seger, begitu lihat rapotnya merah, lemes deh. Kena psikologi stres. Banyak yang nggak mau, takut. Nah, Allah memberikan solusi kepada orang-orang yang beriman. Dekati Allah, bikin jaringan yang baik dengan amal soleh, dengan taubat,
dengan banyak istighfar kepada Allah, insya Allah keburukan yang terjadi di masa yang lalu atau keburukan yang diperbuat hari ini diputus oleh Allah, tidak berdampak buruk pada kehidupan sekarang dan akan datang. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka nasran aziza. Ini kesimpulan terakhir. Orang yang amal solehnya bagus, taubat istighfarnya bagus, liyaghfira lakallahu ma taqaddama, Allah akan menghapus, Allah akan mengampuni dosa-dosa di masa yang lalunya, diputus oleh Allah, tidak berdampak buruk pada kehidupan hari ini. Ya. Ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, dan tidak akan berdampak buruk pada kehidupan yang akan datang. Diputus keburukan hari ini, masa lalu hari ini diputus oleh Allah, tidak berdampak buruk pada hari ini, pada hari esok, masa depan tidak berdampak buruk. Lalu wa yutimma ni'matahu 'alaika, Allah akan menyempurnakan nikmat. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, Allah akan membimbing orang-orang yang amal soleh tadi, orang yang ahli zikir, ahli istighfar tadi, dibimbing oleh Allah di jalan yang lurus. Wa yansurakallah nasran aziza, dan Allah akan memberikan pertolongan berupa mukjizat kepada orang tersebut. Mukjizat itu sesuatu yang melemahkan musuh. Wong dadi gak wani. Makanya dulu wis ojo garai bapak iku, kewalat kon. Nah, itu, kewalat. Kewalat itu apa? Istilah lain daripada mukjizat. Kewalat. Ojo garai kon araiku. Neng araiku ojo garai, kewalat kon. Kewalat itu gini, Pak. Orang yang kenal Allah, baik dengan Allah, digarai oleh orang, dia nggak akan balas. Dia bisa senyum, nggak akan balas. Tapi pemilik kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak rela kalau kekasihnya disakiti. Makanya hati-hati ya, bersikap baik terhadap orang yang baik itu wajib. Kewalat kalau nggak itu. Kenapa? Allah sayang dengan ahli ibadah, Allah sayang dengan ahli zikir, Allah sayang dengan ahli tobat. Kalau sampai kekasihnya disakiti oleh orang, dia tidak balas, Allah yang akan membalaskan. Itu namanya wa yansurakallah nasran aziz. Allah memberikan pertolongan berupa mukjizat. Makanya ada ungkapan, man khafallah khafahu kulla syai. Siapa orang yang hanya takutnya kepada Allah, maka makhluk di bumi dibikin takut sama orang ini. Allahumma sholli ala. Cukup nggih? Ngapunten saya dikasih tema itu tentang Al-Qur'an sebenarnya. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bagian daripada tadabbur Al-Qur'an. Jadi saya dari panitia mendapatkan tema untuk tadabbur Al-Qur'an. Begitu saya duduk di sini hilang. Berarti rezeki jenengan ya ini tadi materinya. Kalau saya sering kok, saya nyiapkan materi sudah matang, ini nanti di mimbar. Begitu sampai mimbar beda yang keluar. Ya sudah. Dari panitia saya diserahin tentang tadabbur Al-Qur'an. Sampai sini ternyata ya mudah-mudahan isinya bagian daripada tadabbur Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama berdoa. Sebelum berdoa, mari kita untuk menyampaikan bahwa kita mohon doa kepada Allah dengan bacaan surat Al-Fatihah dan doa kita bersama untuk ayahanda almarhum Bapak Adi Winarso. Semoga beliau mendapatkan tempat yang indah, terindah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, makbaroh yang dirahmati, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, penyemangat bagi anak turunannya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari Allah. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Allahumma shalli ala Muhammad
Ya Rabbana, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Rabb, kami adalah hamba-Mu yang beriman kepadamu. Jadikan keimanan kami ya Allah jalan pengampunan dosa-dosa kami. Jadikan keimanan kami ya Allah menjadi jalan keselamatan bagi kami dunia dan akhirat kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rabb, kami ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami. Ampuni pula dosanya orang-orang yang beriman yang telah mendahului kami. Ampuni ya Allah dosanya orang-orang mukmin yang telah mendahului kami maupun yang masih hidup. Wabil khusus almarhum Bapak Adi Winarso. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan thayyiban fid dunya wal akhirah. Ya Rabbana, anugerahkan kepada kami rezeki yang barokah, yang halal, yang sehingga membangkitkan taat kami kepadamu ya Allah, menjadi penyemangat bagi kami untuk menjadi hamba yang takwa kepadamu. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan dardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Ya Allah ya Rabb kami, anugerahi kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah, sehingga kami menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur kepadamu atas nikmat yang telah Kau curahkan kepada kami, atas nikmat yang telah Kau berikan kepada kedua orang tua kami. Jadikanlah kami golongan hamba-Mu ya Rabb, yang gemar menunaikan ketaatan, yang gemar menunaikan ketakwaan, yang gemar menunaikan amal-amal soleh, amal soleh yang Kau ridai ya Allah. Ya Rabbana, baikkanlah jalan hidup kami ya Allah. Engkau baikkan pula jalan hidup anak keturunan kami ya Rabb. Engkau baikkan pula nasib bangsa Indonesia. Berkahi sisa umur kami ya Allah. Berkahi usaha pekerjaan kami ya Allah. Berkahi rezeki kami ya Rabb. Berkahilah kehidupan keluarga kami, anak-anak kami ya Allah. Berkahilah saat-saat perjumpaan denganmu. Engkau berikan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kebaikan dan kemuliaan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah. Berikan kami kebaikan dan kemuliaan di akhirat ya Rabb. Wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur nuwun, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih kehormatan disambung silaturahimnya dengan alumni SMA 8 Surabaya. Amin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, cara NU, fi sabilil haq, cara Muhammadiyah, wabillahil hidayah wat taufiq, cara HMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.